Oke, hari ini kita mau bikin video mengenai tutorial cara aktivasi IP kamera dan nanti kita mau setting juga. Kebetulan tipe yang kita pakai itu DS 2D 2C 200 mbge. Nanti kita mau aktifasi sama dicek juga settingan. Kalau nggak salah ini udah support auto tracking light deh, tapi light ya, bukan murni. Kita coba cek. Pertama kita aktifasi dulu kameranya. Kita colokin dulu nih kameranya, ini kita colok dulu ke POE. Di bawah nih sini di kolong ada POE POE switch. Kemudian setelah dicolok, kita buka di laptop atau di komputer dengan dijana yang sama SADP Tools. Aplikasinya SADP Tools namanya. Kemudian pilih, ini kameranya dalam status inaktif ya. Saat pertama kali beli pasti kamera dalam keadaan inaktif. Kalau misalkan sudah aktivasi berarti mungkin ada request kali ke tempat pembeliannya, atau mungkin sudah pernah dicoba untuk dites aja dan diaktifasi aja untuk QC. Jadi nanti bisa ditanyakan aja passwordnya apa, atau nanti dibantu reset aja. Oke, ini kita langsung aktifasi aja. Bentar. Kameranya kita aktifasi aja. Nah, ini kita buat passwordnya yang simpel aja, @VIP 2024. Nah, setelah device aktif, yang ini kita skip aja. Nah, IP address-nya kan kita masih ngacak nih, ngaco. Untuk sementara IP address-nya kita buat di HCP aja. Kita buat di HCP. Kemudian masukkan kembali passwordnya. Oh, kenapa dia gagal? Karena belum di refresh, lupa. Nah, kita refresh dulu. Baru kemudian pilih enable DHCP dan masukin password. Nah, parameter modification complete atau berhasil. Kita refresh, sekarang kameranya itu sudah berubah nih. IP address-nya jadi 1852. Nah, setelah itu kita coba web view ya. Kita cek web view, double klik aja di sininya. Ini double klik aja, nanti akan menuju ke web browser. Web browser yang kita pakai itu di sini Microsoft Edge ya. Oke, langsung login lagi, username-nya admin, kemudian passwordnya @VIP 2024 yang tadi sudah kita buat ya. Ini kita login. Nah, mini PT ini tipe ini udah support audio ya. Jadi kita aktifkan saja. Cuman nanti audionya akan terdengar di aplikasi kalau dikoneksikan ke handphone. Oke. Kalau sudah seperti ini kan kita bisa lihat playbacknya dari sini. Ini monitoring atau configuration. Nah, di sini juga nih. Video type-nya pilih video dan audio, mainstream juga sama, video dan audio. Oke, di save aja, kemudian image-nya kita cek. Basic, oke. Superman light-nya on. Jadi kalau di on ini kan dia tipe kameranya yang sudah ada LED-nya ya. Nanti kalau misalnya LED-nya kalau di malam hari dia mendeteksi kekurangan cahaya, maka dia LED-nya akan otomatis nyala atau aktif. Nah, gambarnya seperti ini. Day night-nya kita setting auto aktif aja, selanjutnya juga sama. Backlight-nya, nah kamera ini udah support WDR. WDR itu artinya wide dynamic range. Jadi kalau di malam hari ataupun di siang hari, kalau dia menghadap cahaya langsung kan biasanya silau ya. Supaya silaunya itu nggak terlalu banget, tinggal diaktifkan aja WDR-nya.
Nah jadi dia gambarnya lebih cerah. Lihat, bisa lihat kalian bedakan nggak? Ini saat WDR on. Kalau WDR off nya kita lihat. Nah gambarnya lebih sedikit redup gelap kan. Oke, kita onin aja biar lebih cerah. Nah lebih cerah kan. Jadi dia fitur WDR untuk anti silau nya aktif. Oke, setelah itu kita cek ke yang lain, OSD configuration. Nah ini tuh lihat gambarnya jelas banget kan, cerah banget. Nah ini buat menentukan kita mau nampilin di sini itu apa aja yang tampilin kayak gitu kan. Misalkan ini kan kamera 1 segala macam dari sini. Apa channel nama dan segala macamnya. Kalau mau tambahin teks juga bisa tulis di sini. Seperti itu. Kemudian time setting. Kita kan Bangkok ya, jam T7. Kita cek dulu jamnya dibenerin. Nah, sesuai kan 14.19. Kita sync with komputer aja dulu sementara. Kemudian di save. Oke, jadi jamnya disamakan. Nah, jamnya udah sama nih ya. Di sini juga. Kemudian kita cek di yang lainnya. Nah, kalau misalkan mau dikonekin ke handphone sekaligus tanpa melalui NVR, dipilih menu yang ini. Di network, kemudian platform access, kemudian pilih connect. Nah, di sini di enable. Setelah di enable, di refresh kayak gitu. Bikin kode verifikasinya, misalnya kode verifikasinya PIP 2024 misalnya. Nih ya, atau disamakan aja deh sama passwordnya. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal di save aja. Tapi kan dia bilang kurang kan karakternya. Terus harus ada kamera, harus ada yang huruf besarnya. Oke, kita pilihnya gedekan, besarkan. Nah ini. Terus nggak boleh ada karakter yang lain. Oke, kita gini aja tuh. PIP 2024 kuat kan, kita save. Nah udah, kita refresh. Nah lihat statusnya sekarang jadi online. Ini kita udah dapat verifikasi kodenya ini. Nanti kita tinggal scan aja nih barcode yang ada di kameranya. Bisa langsung scan dari sini nih. Bisa langsung scan ini aja atau langsung masukkan SN dari si kameranya ke aplikasi HiConnect. Kayak gitu. Kalau mau direct langsung. Ini kalau untuk settingan on pip di sini settingan. Kalau ini untuk SDK kayak gitu. Kemudian setelah itu kita cek video dan audio, RAW-nya nggak perlu juga sih di setting. Image, oke, OSD, privacy udah tadi, storage. Nah ini udah, kemudian event. Nah ini kita cek event. Nah ini eventnya kemudian enable, tapi motion analysisnya belum diaktifkan. Pilih aja. Pilih aktif. Arming schedule-nya boleh, mau audio linkage juga silakan. Gitu. Recording linkage juga. Kemudian pilih save. Kemudian video tempering atau exception. Seperti itu. Ini untuk pilihan-pilihannya. Ini juga, dan ini juga ya kan. Nah ini yang di event. Sekarang kita cek ya, coba sensitivitasnya dinaikin di 70.
Nah, terus kalau misalnya ini kan kita misalkan setting manual ya, kita bisa gerakan kanan kiri, kemudian bisa gerakan atas bawah. Contoh ya, nih ke bawah nih, tuh, atau bisa naikin lagi ke atas. Nah, kemudian kalau mau setting auto tracking light, kita ke menu PTZ ini, lihat di pojok yang sebelah ini nih. Nih. Ada pilihannya enable auto tracking. Diklik aja di situ. Nih, misalnya kita enable auto tracking udah ya. Nah, ini kan udah aktif nih enable auto trackingnya. Coba ya, kita ikutin. Sel, coba lu geser Sel, atau jalan kemana gitu. Coba. Kayaknya kurang deket deh. Coba ke arah dekat kamera. Bentar, dia auto tracking lightnya udah diaktifin, eventnya udah. Coba ya, coba dari sini terus jalan. Coba. Oh, mungkin harus di restart dulu kali ya. Buat nanti. Oke. Nah, ini udah ketemu ya cara biar biar auto trackingnya aktif. Yang pertama kita ke configuration dulu nih, sebelah sini. Kita ke configuration, kemudian kita pilih event. Nah, di event ini bisa pilih event and detection. Kemudian di bagian motion di enable dynamic analysis for motionnya, sensitivitasnya dinaikkan. Setelah sensitivitas dinaikkan mungkin sekitar 80. Nah, bisa bikin areanya di sebelah sini nih. Kita klik dulu draw area buat gambar kotak-kotak ini. Buat gambar, misalkan klik ini terus di area sini yang mana yang mau dipantau untuk PTZ-nya. Kemudian setelah itu udah di human diaktifkan, dimasukkan aja, di save aja langsung di bawah. Ini kan trigger buat notif ke handphone via aplikasi Connect. Kalau misalkan mau dia ada audionya, biar ada bunyi alarmnya, bisa klik audio linkage, nanti muncul bunyi. Cuman agak berisik. Kalau misalkan audionya mau diaktifkan, pastikan di jadwal alarmnya di bagian sini alarm setting. Nah, kalau misalkan ini sekedar tes aja, suaranya itu dia ada suara siren kayak gini. Ada juga yang seperti ini. Nih. Nah, itu bisa juga kayak gitu. Ada juga yang ini. Oke. Ada juga yang ini. Kita tes. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau defaultnya yang ini, yang siren, kita save aja. Cuman kalau misalkan ini diaktifkan, terus di sininya alarm audio linkage-nya diaktifkan, dia saat ada pergerakan orang dia akan terus bunyi alarmnya. Jadi kalau ininya mau diaktifkan, pastikan alarm schedule-nya dinyalain dulu atau diaktifkan dulu. Misalkan ini kayak gini warning sound, nah kemudian di triggernya itu di sini dijadwalin dulu, bikin jadwal
kayak gitu. Misalkan alarmnya itu di jam berapa sampai jam berapa kayak gitu nih, di arming schedule. Nah, bisa dibikin arming, dia bisa pilih yang di bagian ini nih, ya kan, arming schedule, edit, terus nanti ada muncul yang ini kita pakai web browser ya, nanti bisa juga lewat dari NVR-nya, cuman tetap harus yang awal di settingnya dari kameranya dulu. Kalau udah seperti ini, kita cek ya, ini dia untuk trigger jalannya ini. Nih misalkan seperti ini. Nah di sini dia ada pilihannya nih, ada tulisan humannya. Nah untuk yang baru dia bisa mendeteksi human. Oh berarti sini human, ini dia terdeteksi sebagai human. Nah dia akan berputar. Coba Han, lu jalan Han. Happy. Kan dia mau pakai pipa ya, di situ nggak ada tulisan pipanya. Pakai pipa, full pipa. Iya. Yuk, nah, lu bisa lah. Coba dari sini ya. Jalan ya, jalan. Jangan main pakai pipa. Nggak bisa. Karena kita belum Terus, pakai pipa. nah dia akan ngikutin terus gitu. Karena dia auto trackingnya live, jadi sebenarnya sensitivitasnya nanti dinaikin lagi aja. Pakai pipanya 4, Nah, dibawain 4 gitu. tuh dia akan muter sendiri. Nggak bisa semuanya, nggak bisa pakai Oke, pipa. coba keluar. Itu rumah udah jadi soalnya coy. Nggak apa-apa, sobek-sobek semuanya sama kita. Jadi, Iya, ini udah rapi soalnya. Kan kalau dari gambaran gue ini kan udah rapi semua kan. Kalau mau pakai kayak gitu. pipa, Dia tetap bisa ngedetek, cuman nah dia muter sendiri tuh. Dia bisa langsung nge-tracking ini human atau bukan. Seperti itu. Nah, setelah ada yang ketinggalan. Nih di settingannya di sebelah sini nih. Ini kan sekarang kalau diklik pilih disable auto tracking. Kalau mau aktif ininya diklik aja jadi auto tracking. Nah, ini kembali ke normal. Kalau misalkan diklik ini enable auto tracking, maka dia akan otomatis auto trackingnya aktif. Nih coba pindah, nih bolak-balik coba nih. Kayu mau minta duit, kayu buat bayar kau. 250 Bolak-balik. ini belum. bukan jalan. Nah dia akan muter lagi. Jadi dia akan muter kayak gitu. Cuman mungkin ini karena masih light jadi nggak terlalu responsif. Tapi nanti Kalau tergantung area juga sih. Kalau yang buat pipa paling buat teman. Ini berhubung karena semuanya masih kena frame. Itu pipanya kalau semuanya mau pakai pipa. Coba lu dari situ deh, dari pintu masuk sampai Yang sini. kemarin yang tadi lu survei. Dia bisa full pipa. Dia bisa. Harus bisa. Coba masuk. Oke, masuk sel. Lurus. Itu aja lewat platform aja gua agak ragu. Dia pengennya lewat platform soalnya gua agak ragu bisa atau enggak nih. Ini apaan? Oh dia udah mentok yang muter sebelah kanan. Nah dia muter ke kurang itu tadi yang jalan. Coba dari situ. Nah jadi keluar lagi. Ya kalau dia selama di frame dia akan tetap nggak gerak, tapi kalau udah keluar frame dia biasanya muter. Coba lu masuk keluar frame, lu masuk ke dalam keluar frame. Oke, masuk sel ujung lurus ke sebelah sini. Tuh dia akan muter ngikutin. Nah dia muter lagi terus dia muter. Oke, udah jadi kayak gitu ya, dia akan ngikutin sesuai frame-nya. Jadi ini pastikan di nyalakan auto trackingnya. Kalau di sini juga bisa kan,
bisa dilihat dari mana. Oke, itu aja tutorialnya ya. Jadi pastikan di event detection-nya di enable, motion-nya di enable, sensitivity-nya 80, bikin areanya terlebih dahulu, kemudian detect targetnya human. Terus di bagian live view pada menu ini pastikan aktif di auto tracking di tracking. Kalau ini kan ini udah aktif nih. Dia kan muter sendiri. Yang warna merah ini. Kalau dia nggak aktif dia warna hitam putih atau abu-abu berubah. Oke, itu aja. Selesai. Coba lagi. Ya, pas itu ya, Pak. Nah tuh dia mau kan ngikutin. 776. Cuman Nggak mau balik, nggak mau ikut lagi, nggak mau ikutin lagi anjir. Kalau Coba. ada ini, saya coba tanya itu sih, saya pokoknya misalnya kemarin belum ada informasi sih. Tapi kalau Iya. Kalau kata gue sih ini pasti ngikutin, cuman ininya masih agak seret dia. Oh iya. Iya. Soalnya dia berat muternya. Berarti bagus dong motornya dong. Iya sih, tapi motornya bagus. Nah namanya juga ini light, beda bukan yang full. Coba buka. Terus gue tahu kenapa ini kurang itu karena ini model 2 MP. Kalau 4 MP sensitivitasnya lebih bagus. Apa kurang tinggi ya? Ya itu tuh mau. Iya mau gerak. maaf, boleh. Nanti kalau misalkan ada komen Tapi untuk deteksi humannya mau dia. Tuh cuman lihat ada human di situ. Padahal mah ini, yang ini si Joyce. Oke udahlah, lewat. Oke, nanti paling dibantu info. Oh dia masih deteksi badannya si Jihan kali. Masih. Paling info kan. Semua yang di situ kedeteksi. Gue disuruh pada fit buat Selesai. pasang mobil di atas.